Pembahasannya sekarang mengarah ke siapa yang bakal jadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Tentu saja banyak yang berharap kalau deretan menteri bukan orang yang cuma bisa politik doang, namun datang dari kalangan profesional yang tahu betul apa yang harus dikerjakan. Nah, hari ini mari kita bahas prediksi deretan menteri Prabowo Gibran dari kalangan profesional dan non-partai. Pak Deddy Corbuzier. Ya. Topimu buka topi. Mari kita mulai dari Menteri Keuangan karena bagian ini yang paling hot dibicarakan beberapa waktu terakhir. Bagaimana tidak, Prabowo sebagai kandidat pemenangan Pilpres diberitakan tengah mengalami perang dingin dengan Ibu Sri Mulyani. Hal ini disebabkan karena sorotan yang didapatkan anggaran Kemenhan di masa Prabowo mencapai angka fantastis yaitu 700 miliar rupiah. Nah, sudah dapat angka fantastis. Prabowo di debat ketiga malah menyebut Menteri Keuangan sebagai salah satu penyebab rendahnya kinerja Kemenhan karena beberapa proposalnya ditolak. Perang dingin ini kemudian disinyalir menjadi tanda bahwa di pemerintahan ke depan, Sri Mulyani akan lengser dari kursi Menteri Keuangan. Padahal ibu ini adalah salah satu menteri andalan di sejak pemerintahan SBY hingga Jokowi. Keadaannya Sri Mulyani dalam bursa Menteri Keuangan mendapat perhatian banyak orang, termasuk Rocky Gerung yang dalam sebuah berita menyatakan kalau era Sri Mulyani selesai dan mungkin sudah ditegur Bank Dunia. Lebih lanjut, Rocky Gerung bilang kalau teguran Bank Dunia ini bisa jadi program makan siang, dianggap rantai korupsinya akan panjang. Setelah Sri Mulyani tak ada di bursa Menteri Keuangan, ada 4 nama yang selalu diisukan akan menempati posisi ini. Mulai dari Budi Gunadi Sadikin, Roy Pemilar, Kartika Wiroatmojo, dan Mahendra Siregar. Dari 4 nama ini, Kartika Wiroatmojo yang sekarang menjabat Wakil Menteri BUMN dianggap sebagai kandidat dengan peluang paling tinggi. Hal ini disebabkan dirinya tertangkap kamera bersama Prabowo menghadiri Mandiri Investment Forum IMF 2024 pada 5 Maret kemarin. Prabowo bahkan sempat mengatakan jaga uang RI. Merespon hal ini, pria yang kerap disapa Tiko tersebut menyatakan kalau asumsi ini terlalu dini. Nah, jika sosok ini menjadi Menteri Keuangan, rekam jejaknya sebenarnya bisa disebut brilian. Dia pernah menjadi kepala eksekutif lembaga penjamin simpanan, kemudian pernah sebagai pemimpin pembiayaan infrastruktur negara, dan di 2019 ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN. Untuk memastikan bahwa BBM subsidi ini itu ke tepat sasaran, gitu. Dan juga tadi kita tunjukkan tentang LPG, bagaimana prognosanya LPG ini. Sekarang mari kita pindah ke Kementerian Kesehatan. Posisi ini sekarang diduduki oleh Budi Gunadi Sadikin, yang diangkat sejak 23 Desember 2020 silam. Dari rumor yang beredar, posisi Menteri Kesehatan di masa Prabowo nanti akan diisi oleh sosok yang tak asing, yaitu Dr. Terawan. Hal ini berhembus setelah Dr. Terawan muncul sebagai salah satu pendamping Prabowo pada saat debat Capres kemarin, yang mengindikasikan dukungannya pada pasangan Prabowo Gibran. Secara rekam jejak, Dr. Terawan adalah alumni dari Fakultas Kedokteran UGM, yang kemudian melanjutkan karir sebagai dokter militer di bawah TNI Angkatan Darat sejak tahun 1990. Karir militernya cemerlang, di mana masa dinasnya berakhir pada 2019 kemarin, dengan pangkat Letnan Jenderal Bintang 3. Dari pengalaman, Dr. Terawan mengisi berbagai macam posisi, mulai dari Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia, Ketua ASEAN Association of Radiology, Ketua World International Committee of Military Medicine, hingga menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia ke-18. Sayangnya, sebagai Menteri Dr. Terawan memiliki masa jabatan cukup singkat, yaitu 1 tahun 2 bulan. Dia dilantik pada 23 Oktober 2019 dan terkena reshuffle pada 23 Desember 2020. Saat menjadi Menkes, tak jarang dirinya menjadi kontroversi, apalagi saat masa penanganan COVID. Mulai dari pernyataan enjoy aja, orang sehat tak butuh masker, hingga pengangkatan duta imunitas corona. Menyinggung tentang Menteri Kesehatan, mari membahas nasib dari Menteri Kesehatan sekarang, yaitu Budi Gunadi Sadikin. Posisinya sebagai Menteri Kesehatan sejak 2020 memang banyak diperbincangkan karena pria ini menjadi Menkes pertama dengan latar belakang non-medis pertama sejak era reformasi. Dan meski digeser dari posisi Menteri Kesehatan, dirinya masih dirumorkan berada di Kabinet Prabowo dan akan menduduki posisi Menteri Perindustrian. Dari track rekornya, Budi Gunadi Sadikin sebenarnya malah aktif di bidang perbankan, karena pernah bekerja di Bank Bali, Bank Danamon, dan juga Bank Mandiri. Kemudian di tahun 2019, sebelum menjadi Menteri Kesehatan, dirinya kemudian dilantik menjadi Menteri BUMN.
meski tak memiliki latar yang sesuai sebagai Menteri Perindustrian. Setidaknya ada statement Budi Gunadi yang bisa membuat senang. Saat jadi Menkes dia pernah bilang kalau Indonesia mau jadi negara maju, maka gaji orang di sini harus menyentuh 15 juta per bulan. Apakah nanti kalau beliau jadi Menteri Perindustrian, semua buruh di dunia industri bisa punya gaji segitu? Kalau Dr. Terawan tadi tak asing, sekarang ada lagi yang lebih tak asing, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, yang diisukan akan kembali menduduki posisi Menteri Kelautan dan Perikanan. Ibu-ibu nyentrik bertato ini dikenal semua orang terutama saat meme tenggelamkan, ikoniknya menjadi viral. Asumsi kalau Ibu Susi menjadi pilihan berkembang di netizen pada awal tahun ini, setelah tweet tenggelamkan yang merespon pernyataan Prabowo menjadi perhatian. Pilihan Ibu Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan tentu membuat semua senang. Bagaimana tidak? Sosok satu ini punya banyak gebrakan saat menjadi menteri. Mulai dari menenggelamkan 500 kapal ilegal di kawasan Indonesia, dan yang paling gila, saat ini dia menduduki tingkat kepuasan tertinggi di angka 91,9%. Makanya dengan beragam hal positif dan sosoknya memang ikonik, wajar jika Ibu Susi ini banyak dirindukan oleh warga Indonesia menduduki posisi menteri lagi. Dan berikutnya datang dari Kementerian Agama. Kemenangan Prabowo Gibran dalam quick count membawa satu nama yang dianggap kuat sebagai kandidat Menteri Agama, yaitu Gus Miftah. Tokoh satu ini memang dekat dengan kandidat 02. Bahkan dirinya beberapa kali hadir dalam acara besar untuk memimpin sholawatan bersama. Dukungan Gus Miftah pada Prabowo juga sudah banyak diberitakan, di mana Gus Miftah mengaku mendukung Prabowo setelah mengingat perkataan Gus Dur. Dari apa yang diberitakan, Gus Miftah bahkan mengakui kalau Prabowo menawarkan posisi Menteri Agama secara langsung. Dan menanggapi hal tersebut, Gus Miftah menanggapi kalau dia sebenarnya tak tertarik menjadi Menteri Agama. Gimana nih menurut kamu? Padahal Gus Miftah punya track record anti-mainstream dengan pernah melakukan ceramah di klub malam, sampai salon plus-plus yang memperlihatkan dedikasinya pada dunia dakwah tak main-main. Melihat gonjang-ganjing dunia internasional sekarang ini, tentu kita tak akan lupa membahas Menteri Luar Negeri. Dalam sebuah bocoran daftar Menteri Kabinet Prabowo Gibran, Menteri Luar Negeri nantinya diisi oleh sosok Rosan Roslaini. Sosok ini memang sangat dekat dengan Pangan 02 karena dirinya merupakan ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Secara kedekatan dengan Prabowo, Rosan memanglah bukan orang baru di 2019. Dia juga mendukung Prabowo karena adanya sosok Sandiaga Uno yang merupakan partner bisnis Rosan sejak 1997, di mana keduanya membuat perusahaan penasihat keuangan. Dan jika nantinya Rosan Roslaini betul menjadi Menteri Luar Negeri, sepertinya pekerjaan diplomasi Indonesia bukan hal yang sulit untuknya. Dari track record yang dimiliki, Rosan pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika pada tahun 2021 hingga 2023. Jadi secara koneksi tentu tak diragukan lagi.